legitimate lah bahasa hukum. Apalagi kami sudah bertemu dengan Pak Hasim dan Ibu Bianti, Pak Hasim Sumo dan Ibu Bianti voting secara aklamasi. Kita mempercepat runningnya biar kita cepat bekerja, Pak Pendeta dan Pak Penasihat, Pak Ketua Harian dan Pak Dini Penasihat. Pak Ketua, maaf saya agak mungkin berlebih, tapi memang harus begitu. Kalau tidak kita agak dominan tersendat-sendat. Jadi tanya kiri tanya kanan, melangkah, tanya kiri tanya kanan. Bagaimana mau bergerak? Saya tadi kan Pak kita sampaikan dekat banyak kalau rukun, kalau bersatu. Sebetulnya dari jauh-jauh kan, so ada apa istilahnya restu, oh, bukan terlalu untuk mau bilang mau ada motivasi apa tidak. Jauh dari itu. Jadi kami juga yang Pak Beni meminta luar biasa Tuhan pakai. Tepuk tangan dulu mungkin ke Pak Beni sudah memberikan tempat di sini, puji Tuhan ada berkat. Jadi itu apa landasan daripada penyusunan program penyusunan pengurus ini. Terima kasih Bapak Ibu yang memberkati. Baik, saya akan lanjut dengan pembacaan susunan pengurus Rukun Maenkom dan Sigar Bersatu. Pada hari ini tanggal 7 Februari tahun 2025. Saya agama pendiri 1. Bapak Berce Maenkom, mohon berdiri. Yang kedua, Ibu Wenda Elmasi Sigar SH, beliau berada di Surabaya. Dan yang ketiga, Bapak Philips Maenkom, sarjana komputer. Kemudian lanjut Dewan Penasehat. 1. Bapak Kolonel Purnawirawan Rono Suwo. Ada? Beliau berada di Lamongan. Oh, di Jakarta ya. Kemudian yang kedua, Bapak Dr. Beni Lumenta, sarjana hukum, master hukum. Dan yang ketiga, Bapak Pendeta Reki Palit, sarjana pendidikan. Oh, sarjana teologi ya. Ini saya baca sesuai tertulis ya. Ini salah pengetikan. Mohon maaf. Dan yang keempat, Ibu Levina Maenkom. Ada? Ada. Mohon berdiri. Dari Tomohon, beliau Maenkom Tomohon. Kemudian yang kelima, Ibu Dewi Sigar, beliau berada di Jakarta. Dan yang keenam, Ibu Mary Sondak. Ada Ibu Mary Sondak? Dan yang ketujuh, Bapak John Maenkom. Bapak Joni Maenkom ada? Ya. Yang berikut, Ketua Umum Bapak Berce Maenkom yang berada di sebelah kanan saya. Dan kemudian yang kedua, Ketua Harian Bapak Benyamin Sigar. Mohon berdiri. Wakil Ketua 1 Bapak Philips Maenkom, sarjana komputer yang ada di sebelah kiri saya. Dan kemudian Wakil Ketua 2 Ibu Siska Saerang. Mohon berdiri Ibu Siska. Kemudian Sekretaris Umum Ibu Wenda Elmasi Sigar SH, beliau berada di Surabaya. Tapi aktif dalam memonitoring rukun kita. Ya. Dan kemudian Wakil Sekretaris 1 Ibu Yohana Maenkom. Ya. Kemudian Wakil Sekretaris 2 Bapak Rocky Mapaliwe. Ada?
Ada, ya. Dan yang ketiga, Wakil Sekretaris Ibu Marlen Sigar. Saat ini sebagai MC, Ibu Marlen Sigar. Kemudian kita datang pada Bendahara Umum. Bendahara Umum Ibu Brigjen Polisi Rini Wawan. Beliau berada di Jakarta. Dan kemudian asisten 1 Bendahara Ibu Daisy M. Kondoy Maengkom, Sarjana Pendidikan. Ada? Ya. Kemudian asisten Bendahara 2 Ibu Esther Ruus. Beliau tapi ini di Lamongan. Ya. Pendano Pempasok. Dan yang ketiga, asisten Bendahara 3 Ibu Yeni Umambo, Sarjana Ekonomi. Saya sendiri. Kemudian kita beranjak kepada Humas Hubungan Masyarakat. 1, Bapak Fenli ada? Bapak Fenli Sigar. Ya, belum hadir, tapi beliau tahu. Iya. Dan yang kedua, Ibu Meili Sigar ada? Mevi Sigar. Ibu Mevi Sigar. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andes Willem Pinangkaan BA. Beliau ada? Keluarga Sigar Maengkom Bersatu. Jadi yang saya hormati Bapak pendiri penggagas ya, Ketua Umum sekaligus Pak Berce Maengkom, dan Wakil dan juga Ketua Harian Pak Penyamin, dan lain-lain yang kita belum saling mengenal ya, karena kita baru pertama kali ini pertemuan yang perdana, sehingga masih banyak yang agak canggung kita lihatnya. Mukanya ini masih meraba-raba, ini siapa ini, siapa kiri kanan ini ya kan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya melihat pertemuan yang pertama ini memang cukup mengagumkan ya. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan latar belakang Sigar Maengkom sudah disampaikan oleh Pak Sekretariat Pak Philip Maengkom. Tapi kenapa kita sampai dipertemukan Tuhan di sini? Saya Dirben Yurmenta, Ketua Umum Bintang Prabowo 08. Saya kebetulan salah satu relawan di Indonesia dari ratusan relawan yang demo untuk mempertahankan putusan PUU nomor 90 tentang Gibran agar bersanding dengan Prabowo. Dari ratusan 360 relawan, cuma kita Bintang Prabowo 08 yang ada di YouTube, yang saya memang kerjasama dengan Mabes. Saya tiba-tiba ditelepon oleh Mabes Pak Suntana, Jenderal Suntana, Kabar Intelkam, karena hari pertama kita demo biasa, karena kita lihat pada waktu itu akan terjadi sedikit kegoncangan ya, dinamika politik waktu itu sangat panas ya, udah tahu lah kita antara merah dan itulah ya, di baik di Senayan dan di mana-mana, sehingga pada saat Gibran didapuk untuk menjadi pendamping Prabowo, banyak sekali maksudnya aturan-aturan yang masih belum melengkapi, sehingga dari anaknya Bunyamin ya, dia menggugat di MK dengan nomor
PUU 90 dan menang, sehingga Gibran ditambah dengan klausul tertentu sehingga dia bisa bersanding dengan Prabowo, ya. Yaitu mengenai umur, ya. Umur seharusnya kan cuma sampai 40, dia umur 35, tapi ditambah dengan kalau sudah berpengalaman sebagai kepala daerah, ya, wali kota. Tapi itu menjadi dilema di Senayan dan lain-lain, ya, banyak sekali, mungkin sampai sekarang ini, ya, masih ada aja riak-riak itu. Nah, kita demo untuk mempertahankan itu, dan syukur alhamdulillah puji Tuhan waktu itu udah mau terpas betul tanggal 10 November itu, kebetulan ulang tahun istri saja, saya ingat sekali itu 10 November itu di Senayan udah mau jadi ini nih, udah mau ribut. Nah, sehingga kita tanggal 13 itu 11, 12, 13 kita demo untuk mempertahankan itu, dan sampai saat ini ya jadi bersanding, ya. Walaupun kita sampai saat ini cuma dikasih PHP mau jadi ini jadi itu katanya ketua umum, ya kan, tapi sampai sekarang belum apa-apa, sehingga kita minta Prabowo 08 ada sampai 38 provinsi. Nah, setelah kemenangan Prabowo, pendukung Prabowo semua mau kemana? Semua kan bertanya, kita ini sudah memenangkan Prabowo, punya andil, lalu kita jadi apa ini? Nah, kita buka Bintang Pejuang Keadilan Nasional yang sudah terdaftar resmi di Prabowo Gibran di TKN, dan sudah ada Dekumham, dan Kesbangpol baru ambil tadi. Jadi di sini sekretariat bersama dengan dengan Rukun Maengkom 3/1 bersama-sama nanti di sini, dan mau taruh di spanduk di sini. Sekaligus di sini akan dibikin kantor pengacara, lawyer, ya, lawyer yang dari Bintang Pejuang Keadilan Nasional. Pejuang Keadilan Nasional. Tadi Pak Pendeta mengatakan di itu orang-orang semua GPDI dukung saya di sana. Iya, di itu. Kalau saya lihat kan si Pak Jespir orang kan selalu dengan saya, saudara saya, ya. Iya, saudara semua saudara. Jadi saya terikat di Sigar, tapi saya tidak tahu silsilah. Karena saya besar di perantauan. Kita dulu sama-sama dengan Pak. Dulu saya sama James Kondoy, Pak James Kondoy dan Pak Jim, iya. Kita sama-sama perantau di Jakarta, Tunggang Langgang dulu, ya, tahun 90-an. Cuma mereka lempar handuk, tapi saya masih kupu-kupu di Jakarta. Sambil banyak doa sehingga bisa hiduplah di sana. Demikian. Jadi Bintang Pejuang Keadilan Nasional yang adalah cikal bakal dari Bintang Prabowo 08 adalah organ lintas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Seluruh anggota bisa bergabung situ. Tujuannya, misinya apa? Untuk mengawal seluruh program Prabowo, karena kita berandil. Kita akan mengawal seluruh program yang berasal dari perbadaran keuangan negara, APBN, APBD, PNBP, fiskal, dan pajak-pajak semua dari atas. Dari APBN dia turun ke bawah, biasanya realisasinya kan di bawah tinggal berapa persen.